pagi. Ya, dengan Ibu siapa, Bu? Di mana itu dulu? Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Eka Novita. Di sini saya ada tugas kuliah untuk mewawancarai Ibu tentang pendapat Ibu tentang karakteristik atau sifat-sifat peserta didik yang ada di kelas. Nah, ini di sini yang ingin saya tanyakan menurut pandangan Ibu ya, Bu ya. Pengalaman Ibu di dalam kelas. Bagaimana Bu tentang sifat-sifat atau karakteristik di dalam kelas Ibu? Tentunya setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang lambat. Jadi baik itu cara belajarnya maupun sifatnya. Karena kita ini kan setiap anak itu ada yang asalnya dari luar daerah dan ada daerah setempat. Tentunya ada yang nakal, ada yang tidak. Jadi berbeda-beda pokoknya. Nah, bervariasi ya setiap dalam kelas itu sifat anak ini. Baiklah. Bagaimana Bu cara kita melakukan pembinaan terhadap perbedaan karakteristik yang ada di dalam kelas tersebut, misalnya dalam menyampaikan pembelajaran seperti itu? Ya tentunya ada trik-trik atau metode sendiri. Contohnya misalkan dalam pembelajaran ada sebagian anak itu dengan metode ceramah dia saja sudah cepat menangkap. Tapi ada juga dengan harus praktek dengan menggunakan media ataupun sebagainya. Jadi kalau dia yang cepat itu lebih mudah dia memahami materi. Sedangkan yang lambat itu kita harus melakukan berbagai pendekatan dengan cara dia itu dipanggil, dilihat hasilnya, seperti itulah. Jadi semampu sebagaimana seorang pendidik supaya anak itu walaupun berbeda karakteristiknya, supaya apa yang kita sampaikan itu diterima Bu ya, Iya, dari berbagai macam metode yang digunakan seperti itu. Ya. Dan baiklah selanjutnya Bu ya. Terus kemudian untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan potensi kecerdasan dan kemampuan peserta didik itu sesuai kebutuhan anak itu apa Bu yang harus Ibu terapkan? Tentunya saya akan memilah. Nah, dengan cara melalui tes, kita tes seluruh anak dengan hasil yang baik itu kita jadikan pengayaan, sedangkan hasil yang kurang baik kita jadikan remedial. Nah, disitulah kita akan melihat ini karakter anak yang sudah mampu dan tidak mampu. Jadi dengan cara kita mengadakan les maupun memberikan tugas seperti PR. Nah, jadi anak-anak itu tertarik untuk belajar dan guru tentunya tidak lupa memotivasi setiap kegiatan-kegiatan siswa itu, baik siswa yang sudah mampu maupun yang belum mampu. Baik. Misalnya siswa yang tadi dikatakan karakteristiknya dia mudah memahami dalam pembelajaran ya. Kemudian Ibu katakan tadi dengan metode ceramah siswa tersebut sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan. Tapi untuk ada lagi karakteristik yang dengan metode ceramah dia kurang memahami. Jadi Ibu menggunakan media yang supaya bisa dipahami oleh anak ya, yang tentunya kita menggunakan metode lain, trik lain ya. Contohnya metode demokrasi, terus metode selain itu metode drama itu bisa. Dia itu bermain peran. Nah, misalkan pembelajaran ekonomi ada penjual ya begitulah, ada pedagangnya, kita bermain. Nah, itu masuk dalam metode bermain peran. Jadi anak-anak merasa tertarik Bu ya, melakukan suatu pembelajaran. Karena mungkin Bu ya di dalam kelas itu menonton Bu, kalau di dalam kelas terus ya. Ya, tentunya ini lingkungan sekitar lebih mendukung kegiatan belajar itu. Jadi jangan sering belajar dalam kelas saja, kita bisa melakukan belajar di luar kelas. Selanjutnya otomatis anak-anak atau peserta didik itu sekolah itu ada orang tua yang besar harapan kepada anak tersebut. Iya, pastinya itu.
Jadi setiap orang tua itu mengizinkan anaknya untuk sekolah, itu berharap anaknya menjadi anak yang cerdas. Tentunya besok memberikan penerus bangsa bagi bangsa kita dan mencapai cita-citanya yang lebih tinggi. Itu harapan kedua orang tuanya, dan kita sebagai guru di sekolah itu bagaimana caranya kita mendidik, mampu memberikan yang terbaik untuk siswa. Jadi peran orang tua, peran guru, peran lingkungan itu sangat mempengaruhi karakteristik siswa tersebut ya. Tentunya pasti ya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang Ibu berikan pada saya. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu menjadi motivasi saya dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.